Halo, pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplorasi materi sistem ekskresi pada manusia, tepatnya proses pembentukan urin pada organ yang kita kenal dengan istilah ginjal. Have fun! Ginjal manusia terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama adalah korteks sebagai lapisan paling luar yang memiliki warna lebih terang dibandingkan bagian-bagiannya. Lapisan kedua adalah medula atau middle layer, yaitu lapisan yang berada di tengah antara lapisan terluar dan juga lapisan bagian dalam. Pada bagian ini berwarna lebih gelap dibandingkan lapisan korteks dan memiliki banyak tubulus. Di bagian inilah kita akan mengetahui bagaimana urin dihasilkan di bagian medula tepatnya, dan tentu saja di bagian korteks. Tetapi memang mayoritas atau sebagian besar aktivitas dari pembentukan urin itu sendiri terjadi di bagian medula. Adapun lapisan yang paling dalam dikenal dengan istilah pelvis yang mengumpulkan urin dari medula. Kamu bisa lihat di sini, ini adalah sebuah ruang ya, tempat bermuaranya urin yang telah dihasilkan dari lapisan medula dan juga lapisan korteks. Dan sebagaimana kamu lihat di sini pun, pelvis pada dasarnya nanti akan mengalirkan urin yang sudah dia kumpulkan ke saluran yang disebut dengan ureter. Tentu saja kamu sudah tahu bahwa setiap ginjal terhubung dengan ureter yang akan membawa urin yang dihasilkan untuk dikumpulkan di dalam kantung kemih. Selanjutnya di bagian 2 ini kita akan mengidentifikasi unit terkecil penyusun ginjal pada manusia yang disebut dengan nefron. Sebagaimana kamu lihat di sini, jika kita melakukan perbesaran terhadap ginjal, tepatnya di bagian antara korteks dengan medula, kita akan menemukan unit terkecil ginjal yang disebut dengan nefron ini. Terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama adalah renal corpuscle atau dikenal dengan istilah badan Malpighi dalam bahasa Indonesia, dan juga renal tubule atau bagian tubulus ginjal. Bagian yang pertama, di bagian badan Malpighi terdapat sebuah gulungan pembuluh darah yang mengalami modifikasi sebagai tempat filtrasi atau penyaringan yang dikenal dengan istilah glomerulus. Nah, ini adalah bagian glomerulus, tampak berwarna merah di sini ya. Adapun bagian atau saluran yang mencengkram, seolah-olah mencengkram atau menutup ya, melindungi bagian glomerulus yang berwarna coklat ini disebut sebagai kapsula Bowman. Jadi ada bagian kedua yang disebut dengan kapsula Bowman. Kita ulangi ya, bagian yang disebut dengan badan Malpighi di dalamnya terdiri dari 2, yang pertama glomerulus di bagian dalam, dan kemudian ada di bagian luarnya yaitu kapsula Bowman. Adapun bagian besar dari nefron yang kedua adalah tubulus ginjal. Terdapat 4 jenis tubulus yang menyusun tubulus ginjal itu sendiri. Yang pertama adalah tubulus proksimal, kamu bisa lihat di sini. Ini merupakan bagian tubulus proksimal. Kenapa disebut tubulus proksimal? Karena tubulus proksimal ini merupakan bagian tubulus yang paling dekat dengan bagian badan Malpighi. Proksimal itu relatif lebih dekat dari posisinya. Nah, kemudian dari tubulus proksimal kamu akan lihat saluran selanjutnya yang menurun dan melengkung ya, dan juga membentuk saluran yang menanjak. Nah, ini adalah yang disebut dengan lengkung Henle. Dan berikutnya ada saluran yang nampak seperti proksimal tetapi berada relatif lebih jauh terhadap glomerulus. Bagian inilah yang disebut dengan tubulus distal ya. Tubulus distal. Oke, bagian ini. Dan ada satu lagi bagian yang cenderung lebih vertikal, lebih lurus gitu ya strukturnya. Nah, ini merupakan bagian tubulus collectivus. Jadi sekali lagi, di bagian nefron tersusun dari 2 bagian besar. Yang pertama ada badan Malpighi yang tersusun dari 2 bagian, yaitu glomerulus dan kapsula Bowman. Selanjutnya ada tubulus ginjal. Yang pertama ada tubulus proksimal, tubulus yang dekat dengan glomerulus atau dekat dengan badan Malpighi. Berikutnya ada lengkung Henle yang membentuk U, ada bagian yang turun, ada bagian yang menanjak. Kemudian ada tubulus distal, kita singkat dengan TD, tubulus distal, dan satu lagi ada tubulus collectivus.
Pada dasarnya, terdapat 4 bioproses atau bioproses yang terjadi selama pembentukan urin. Yang pertama adalah filtration, atau kita kenal juga dengan istilah filtrasi dalam bahasa Indonesia, artinya penyaringan. Terjadi proses penyaringan darah. Kemudian yang kedua ada reabsorpsi, dalam bahasa Indonesia artinya re itu kembali. Di sini terjadi proses penyerapan kembali. Absorption itu adalah penyerapan. Jadi ada zat-zat yang kembali diserap oleh tubuh. Adapun sekresi, kita pernah bahas ini, yaitu pengeluaran hormon, pengeluaran ion-ion atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh, dan juga ada bioproses yang utama, yaitu ada peristiwa pengeluaran sisa metabolisme yang kita kenal dengan istilah ekskresi. Jadi ada 4 bioproses: penyaringan, penyerapan kembali, sekresi atau pengeluaran hormon dan beberapa ion serta zat-zat lain yang masih dibutuhkan tubuh, serta pengeluaran zat sisa metabolisme atau kita kenal dengan istilah ekskresi. Kita akan masuk kepada tahap yang pertama, yaitu tahap filtrasi. Sebagaimana kamu lihat di sini, dalam pembentukan urin, di tahap filtrasi tentu saja tidak terlepas dari peran pembuluh darah. Kita harus ingat pengetahuan dasar mengenai pembuluh darah. Ada 2 jenis pembuluh darah, yang berwarna merah ini adalah arteri ya. Kemudian ada juga satu lagi yang disebut dengan vena. Nah, kalau kita lihat dari panahnya, jadi darah masuk ke ginjal itu melalui pembuluh darah arteri atau arteri renalis, dan kemudian darah yang sudah difiltrasi itu akan keluar lewat vena. Jadi darah masuk lewat arteri ke dalam ginjal. Kalau kita perbesar, darah tersebut dari arteri akan masuk ke dalam nefron. Proses filtrasi akan terjadi dengan melibatkan badan Malpighian, yaitu glomerulus dan capsula Bowman. Darah akan masuk lewat arteri. Nah, darah tersebut dari arteri akan masuk ke arteriola afferens. Jadi ini adalah jenis arteri yang membawa darah untuk masuk ke dalam glomerulus. Setelah itu mengalami proses penyaringan, dan darah yang sudah tersaring dari glomerulus akan keluar lewat arteriola efferens. Jadi ada 2 jenis arteri yang terlibat dalam proses penyaringan, yaitu arteri afferens dan arteri efferens. Nah, barulah ketika darah tersebut dibawa keluar melalui arteri efferens, dikumpulkan lewat vena dan dibawa keluar dari ginjal. Jadi filtrasi ini terjadi melalui penyaringan darah yang semula masuk lewat arteri renalis, masuk ke dalam ginjal, kemudian diangkut ke bagian nefron yang disebut dengan badan Malpighi lewat arteri afferens. Setelah darah tersebut disaring di bagian glomerulus, darah tersebut yang sudah mengalami penyaringan, berarti sudah bersih ya di sini, akan keluar dari glomerulus lewat arteri efferens. Berikutnya bermuara ke bagian vena untuk dibawa ke peredaran darah. Selanjutnya kita perhatikan bagan alur sederhana dari proses filtrasi yang terjadi di badan Malpighi atau Malpighian body, yaitu di glomerulus dan capsula Bowman. Darah yang belum difiltrat atau belum disaring akan masuk ke dalam arteriola renalis atau arteri ginjal untuk masuk ke bagian nefron. Nah, kondisi darah yang belum mengalami penyaringan ini mengandung berbagai macam substansi, air, garam, glukosa, urea, asam amino, kreatin, dan berbagai macam jenis protein lainnya. Termasuk di dalamnya ada sel darah pastinya. Nah, darah-darah yang belum disaring ini akan masuk ke dalam nefron dan akan mengalami proses yang namanya penyaringan tahap pertama, untuk kemudian hasil darah yang sudah disaring tersebut akan keluar lewat vena renalis. Jadi kita harus lihat di sini ada 2 kondisi darah nih. Darah yang sebelum masuk ke dalam nefron itu merupakan darah yang belum disaring. Nah, materialnya kalau bisa lihat di sini lengkap sebagaimana darah yang mengalir pada tubuh kita. Nah, ketika masuk ke dalam nefron, artinya dia sudah mengalami tahap penyaringan, sehingga darah yang keluar adalah darah yang telah disaring dan ternyata hanya terdiri dari protein dan juga sel darah. Nah, artinya dalam proses penyaringan ini terdapat zat-zat yang kemudian keluar dalam darah dan menjadi bagian yang disebut dengan bagian ultrafiltrat atau disebut juga dengan glomerulus filtrat.
Jadi hasil dari tahap pertama ini adalah ultrafiltrat atau filtrat glomerulus yang isinya adalah zat-zat atau sisa metabolisme dari hasil penyaringan darah. Nah, jadi ini adalah bagan sederhana, kita bisa bandingkan apa sih komposisi darah sebelum disaring, artinya sebelum masuk ke dalam nefron, tepatnya di bagian badan Malpighi ya, dan apa komposisi darah setelah disaring. Seperti kita bisa lihat gambar di sini, struktur glomerulus itu menyerupai saringan atau filter ya, yang terdapat banyak pori-pori yang hanya dapat dilalui oleh molekul berukuran kecil. Adapun protein dan juga sel darah kan tadi ya, yang tidak terdapat di dalam filtrat ini adalah protein dan juga sel darah. Itu merupakan struktur yang memiliki berat molekul yang tinggi sehingga tidak tembus di filter ini atau di pori-pori ini. Jadi protein dengan sel darah tidak keluar sebagai ultrafiltrat gitu. Artinya protein dan sel darah kembali lagi menjadi komposisi darah yang sudah difilter atau sudah disaring. Nah, ini adalah proses filtrasi. Kalau kita lihat di sini mekanismenya seperti proses penyaringan. Jadi darah akan masuk ke dalam nefron, akan masuk ke bagian glomerulus di bagian sini ya. Nah, nanti di bagian sini akan ada zat-zat yang kemudian berhasil disaring. Artinya akan keluar dari glomerulus gitu ya. Zat-zat yang berat molekul atau ukurannya relatif kecil itu dapat tembus di poros atau di pori-pori ini. Nah, setelah itu di sepanjang saluran glomerulus ini akan keluarlah darah yang sudah difilter. Jadi, dalam proses penyaringan ini, darah yang belum disaring, atau tadi kita kenal dengan unfiltered blood, itu akan masuk dalam arteriola efferent. Kemudian, darah yang sudah disaring melalui glomerulus akan keluar lewat arteriola afferent. Ini adalah proses dari penyaringan. Tahap pertama dalam pembentukan urin. Kedua dari proses pembentukan urin adalah reabsorpsi atau disebut juga dengan istilah penyerapan kembali. Berarti akan ada zat-zat dalam filtrat glomerulus sebagai hasil dari tahap sebelumnya yang akan diserap kembali ke dalam tubuh. Artinya tidak menjadi bagian dari urin ya. Nah, proses ini masih terjadi di dalam nefron, tepatnya di bagian tubulus proximal, lengkung Henle, dan juga tubulus distal. Jadi tadi kita sudah mendapatkan ultrafiltrat atau filtrat glomerulus yang merupakan urin primer dari tahap pertama pembentukan urin. Urin primer ini akan masuk ke dalam tubulus proximal, lengkung Henle, dan juga tubulus distal dan mengalami proses penyerapan kembali. Jadi dalam proses ini sebetulnya selain terjadi penyerapan kembali juga ada penambahan beberapa mineral ke dalam tubulus dan juga lengkung Henle ini. Akan ditambahkan ion kalium, ion hidrogen, urea, dan juga NH3 atau amonia ya, yang kemudian secara masif atau dalam jumlah yang besar akan terjadi proses penyerapan kembali. Tolong diperhatikan panahnya. Jadi panah ini menunjukkan adanya penyerapan kembali zat-zat yang semula menjadi bagian dari urin primer hasil dari filtrasi diserap kembali oleh tubuh. Dan hasil dari reabsorpsi ini adalah urin sekunder atau disebut juga dengan istilah filtrat tubulus, tubulus filtrat, yang isinya adalah air, garam, urea, kreatin, dan bilirubin. Artinya ada zat-zat dari urin primer yang diserap lagi oleh tubuh karena tentu saja masih diperlukan oleh tubuh. Nah, penyerapan kembali ini yang juga diikuti dengan proses penambahan berbagai mineral terjadi di sepanjang tubulus proximal, lengkung Henle, dan juga tubulus distal. Jadi, proses reabsorpsi atau penyerapan kembali ini terjadi di tubulus proximal, kemudian di lengkung Henle, dan juga tubulus distal. Sebagaimana kamu lihat di sini, terdapat sejumlah zat yang diserap kembali oleh tubuh, yaitu berbagai macam ion termasuk garam di dalamnya dan juga air ya. Nah, tapi perlu diingat sepanjang reabsorpsi ini juga terjadi proses penambahan mineral. Jadi tolong perhatikan sekali lagi panahnya, apa yang ditambahkan ke dalam urin sekunder ini dan apa yang diserap kembali dari urin primer. Kita akan membahas bioproses yang terjadi di setiap tubulus itu. Kita mulai dengan proximal tubulus atau tubulus proximal. Sebagaimana kamu bisa lihat di sini, terjadi penyerapan kembali berbagai macam ion
dan juga nutrisi termasuk air di sini. Nah, tapi tidak lupa juga selain ada proses penyerapan kembali ion, ada juga proses sekresi atau penambahan mineral, yaitu ion hidrogen dan juga amonia. Hal ini mengakibatkan volume air di tubulus proksimal akan mengalami penurunan karena salah satunya ada penyerapan kembali air. Nah, ini adalah proses reabsorpsi yang bisa kamu lihat di bagian tubulus proksimal. Terdapat penyerapan kembali 3 molekul besar selain yang tadi kita bahas, antara lain ada sodium dalam bentuk NaCl atau garam ya, kemudian glukos dan juga asam amino. Nah, kemudian yang kedua, apa yang terjadi di bagian lengkung Henle? Di bagian lengkung Henle yang menurun, descending atau descendes ini, terjadi proses penyerapan air. Penyerapan air di sini karena di sepanjang lengkung Henle terdapat protein channel yang disebut dengan aquaporin. Jadi struktur aquaporin ini hanya dapat dilalui oleh air. Jadi zat-zat selain air tidak diserap di bagian lengkung Henle descendens ini atau lengkung Henle yang menurun ini. Nah, karena terjadi lagi penyerapan air, tentu saja filtrat di bagian sini menjadi pekat karena air diserap lagi ke dalam lengkung Henle bagian menurun. Apa yang terjadi di bagian lengkung Henle yang ascendens atau yang menanjak? Ada dua jenis struktur lengkung Henle yang menanjak. Ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, tipis berada di zona ini, yaitu zona inner medulla, sedangkan bagian yang tebal berada di bagian outer medulla dan juga cortex. Nah, kita akan perhatikan dulu bagian yang menanjak, yaitu yang tipis ya. Nah, di sini kau bisa lihat terdapat proses penyerapan kembali natrium dan klorin. NaCl diserap dan tidak ada penyerapan air. Jadi kalau tadi yang menurun hanya air yang diserap, kalau di sini justru tidak ada penyerapan air. Yang diserap adalah garam dalam bentuk NaCl dan terjadinya secara difusi. Nah, di sini air maupun ion tidak dapat melakukan proses transportasi atau perpindahan. Adapun pada bagian yang menanjak tetapi dengan struktur yang tebal yang dapat kita lihat di sini, yang termasuk bagian korteks dan juga outer medulla, sifatnya masih dapat ditembus oleh natrium dan klorin, tetapi tidak dapat dilalui air sama seperti bagian yang di bawahnya ya. Tetapi sifat transportasinya yang berbeda. Di sini natrium dan klorin dan juga ada kalium itu dapat diserap kembali oleh tubuh melalui proses transport aktif. Nah, dua proses ini tentu saja berbeda. Ini merupakan materi transport membran yang harus kamu baca lagi di materi kelas 10. Berikutnya, reabsorpsi juga terjadi di bagian tubulus distal. Sepanjang tubulus distal ini terjadi proses penyerapan kembali natrium dan klorin yang diikuti dengan sekresi kalium. Proses ini terjadi bersamaan yang bertujuan untuk mengatur konsentrasi kalium dan natrium klorin atau garam ya. Jadi ini proses tubuh kita untuk mengatur kedua konsentrasi itu. Masih berbicara seputar transport membran, dua ion ini, natrium dan kalium ini sangat berperan dalam transport aktif. Jadi kamu harus baca materi tentang pompa kalium natrium dalam proses transport aktif. Nah, adapun proses yang kedua adalah pengaturan pH atau tingkat keasaman di dalam cairan tubuh yang dilakukan melalui penyerapan kembali HCO3- dan sekresi H+. Jadi ada dua agenda besar reabsorpsi di bagian tubulus distal. Yang pertama, untuk mengatur konsentrasi kalium dan natrium melalui proses apa? Melalui proses penyerapan kembali NaCl dan sekresi atau penambahan mineral atau ionik ya dalam bentuk kalium. Adapun agenda yang kedua adalah pengaturan pH melalui proses reabsorpsi atau penyerapan kembali HCO3- dan sekresi ion hidrogen atau H+. Nah, ini terjadi di tubulus distal. Yang pertama kita akan membahas apa yang terjadi di tubulus distal, karena seperti yang kita ketahui, tahap reabsorpsi juga terjadi di tubulus distal. Jadi setelah mengalami tahap reabsorpsi di mana hasilnya adalah urin sekunder yang mengandung zat-zat seperti tertera di layar, proses yang terjadi adalah sekresi hormon di sepanjang tubulus distal. Dalam proses ini formasinya tetap disebut sebagai urin sekunder, tetapi melalui penambahan ion hidrogen dan juga kalium yang lebih banyak. Nah,
Disebut tahap sekresi karena selain penambahan ion-ion ini juga ada sekresi hormon aldosteron. Hormon aldosteron ini dihasilkan oleh korteks ginjal, di mana aldosteron mengakibatkan penyerapan kembali garam atau natrium klorida, NaCl. Jadi, melalui proses sekresi aldosteron ini, penyerapan kembali natrium dan klorin semakin banyak. Akhirnya, urin sekunder yang dihasilkan akan mengalami penambahan ion-ion hidrogen dan kalium dan mengalami pengurangan natrium klorida atau garam. Nah, selanjutnya apa yang terjadi di tahap sekresi, tepatnya di bagian tubulus kolektifus. Tahap ini masih melibatkan urin sekunder. Setelah melalui tubulus distal, kemudian lanjut ke tubulus kolektifus, di sini juga masih terjadi reabsorpsi dari garam atau NaCl. Untuk kemudian terjadi proses reabsorpsi air dan urea. Khususnya untuk air sendiri, proses penyerapan kembali dari air ini dipengaruhi oleh sekresi ADH, hormon yang kedua. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang berada di bagian otak, yang kita kenal juga dengan master of gland, raja dari kelenjar. Nah, ternyata walaupun hormon ini dihasilkannya oleh otak, tapi bekerjanya di bagian ginjal, tepatnya di bagian mana? Tubulus kolektifus. Kehadiran ADH ini meningkatkan reabsorpsi air. Jika kita mengkonsumsi banyak air, artinya konsentrasi air di tubuh kita itu tinggi, maka akan lebih sedikit ADH yang disekresikan dalam proses ini. Adapun kalau kita sedikit sekali mengkonsumsi air, kebalikan, maka ADH-nya akan semakin banyak dikeluarkan, karena pada dasarnya sekresi ADH ini mengembalikan air ke dalam tubuh. Jadi kalau kita mengkonsumsi air yang kurang, tentu saja tubuh akan semakin menghemat pengeluaran air dengan cara mensekresikan ADH dalam jumlah yang tinggi. Kebalikan, kalau kita mengkonsumsi banyak air, tubuh kita juga akan semakin banyak mengeluarkan air lewat urin. Itu adalah fungsi dari ADH. Nah, akhirnya setelah melalui tahap sekresi ini, kita menghasilkan komposisi urin yang sebenarnya. Setelah melalui tahap yang pertama, filtrasi, kemudian reabsorpsi di sepanjang proksimal, lengkung Henle, dan juga tubulus distal, serta tahap sekresi hormonal yang terjadi di bagian tubulus distal dan kolektifus. Ya, sekian pembahasan kita terkait pembentukan urin. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye!